Selamatkan Rongyang, kesenian otentik Pasaman Barat. Di barat Sumatera Barat, Pasaman tumbuh dari perjumpaan Minangkabau, Mandailing, dan Jawa. Dari percampuran bahasa, adat, dan ritme hidup itulah lahir sebuah suara yang khas, Rongyang Pasaman. Rongyang bukan seni istana, ia lahir dari pesta kampung dan perayaan panen. Pertunjukannya sederhana, lapangan terbuka, biola, gendang, botol, dan seorang pemantun laki-laki berdandan perempuan yang membuka malam dengan pantun jenaka. Irama Rongyang menyatukan warga tanpa memandang asal. Ia menjadi dokumentasi sosial, merekam percakapan kampung, menyimpan memori kolektif, dan meneguhkan identitas Pasaman Barat. Selama pantun masih dilisankan dan musik masih dimainkan, Rongyang tetap hidup sebagai suara otentik Pasaman. Di masa kolonial, wilayah di kaki Gunung Opir yang kini dikenal sebagai Gunung Talamau menjadi salah satu titik penting di pantai barat Sumatera. Perusahaan-perusahaan Belanda membuka konsesi besar di sini, termasuk Envicultur Maatschappij Opir yang membangun jalan kebun, barak pekerja, dan pusat pengolahan hasil perkebunan. Daerah ini bukan hanya tempat bekerja, tetapi persinggahan kolonial, tempat komoditas diangkut, administrator menetap, dan tenaga kerja dikumpulkan. Untuk menggerakkan perkebunan, kolonial mendatangkan pekerja dari berbagai wilayah. Orang Jawa tiba sebagai tenaga kontrak, orang Mandailing datang membawa tradisi musik dan cerita lisan, sementara masyarakat Minangkabau yang mendiami kampung-kampung tua di sekitar Opir membawa adat, pantun, dan struktur sosial mereka. Di antara semua tempat yang menampung pekerja itu, air dingin menjadi salah satu titik penting. Disinilah para pendatang tinggal berdampingan dengan masyarakat lokal, berbagi ruang, waktu, dan budaya. Dari kampung kecil di bawah bayang-bayang Gunung Opir ini, sebuah kesenian mulai mengambil bentuk. Pelan tetapi pasti. Kehidupan kerja di perkebunan berlangsung ketat. Para pekerja bangun sebelum matahari terbit, bekerja hingga senja, lalu kembali ke barak. Tetapi malam memberi sesuatu yang berbeda. Ruang jeda, ruang tempat mereka melepaskan lelah, menata rindu, atau sekedar menertawakan hidup. Rumah-rumah beton banyak situ. Oh, rumah-rumah bekas Belanda? Iya, bekas Belanda. Bapak itu tahun 70, nanti kita merdeka 45, berarti Iya. sudah lama ya? Ya, sudah lama. Udah puluhan tahun juga. Iya. Jopir hanya tidak ada. Orang itu kan asrama dulu di apa itu, dekat air dingin. Dekat air dingin itu asrama Belanda, perumahannya semua. Masuk sekunder ini, lurus Sana lagi, sekunder seberang air dingin. Situ perumahan orang itu. rame, Pak? Ya, Bapak tahu ya. Tidak tahu, karena tapi rumahnya padat situ. Oh, dulu waktu Bapak sana masih ada perumahannya? Ya perumahan beton-betonnya ya. Nah, kalau sejarah itu yang saya dengar dari sesepuh yang ada di sini, dulu ini adalah di belakang kita ini adalah pabrik. Nah, dulu pabrik kelapa sawit sudah ada relnya sampai ke Sasak, ke pelabuhannya Sasak. Kemudian ini yang di sebelah kanan kita ini adalah rumah sakit yang besar zaman Belanda. Rumah sakit yang besar, di sini pabrik dan di sini adalah perkantoran. Ini makanya ada kolam renang bangsawan Belanda waktu itu. Di dalam barak, di teras rumah kayu, atau di pelataran kampung, mereka berkumpul. Gitar tua dikeluarkan, rebana ditabuh, pantun dilontarkan sebagai cara berkomunikasi. Kadang menasehati, kadang menyindir,
kadang hanya untuk membuat kawan-kawan tertawa. Pada masa itu, perempuan belum diperbolehkan tampil di ruang publik. Maka, laki-laki yang lihai menari dan memantun mengambil alih peran itu. Mereka berdandan menyerupai perempuan, bukan untuk meniru, tetapi untuk menjaga agar suara dan peran perempuan tetap hadir di ruang pertunjukan. Dari tangan dan suara mereka, tradisi tetap hidup. Dari malam-malam itulah, dari interaksi antara penduduk air dingin dan pekerja upir, lahir sebuah bentuk kesenian yang berbeda dari apapun sebelumnya. Bukan tiruan Jawa, bukan salinan Mandailing, bukan sekedar pantun Minangkabau, namun ia tumbuh dari percampuran dari adaptasi yang lahir karena kebutuhan untuk merasa dekat satu sama lain. Orang menyebutnya ronggeng. Biola menjadi jiwa pertunjukan. Rebana dan tamborin menjadi nadi yang membuat irama bergerak. Pantun adalah napas yang menghidupkan semuanya. Dalam ronggeng, satu bait pantun bisa menjadi sarana komunikasi yang halus, mengkritik tanpa melukai, menasehati tanpa menggurui, mencintai tanpa menyebut nama. Lebih dari sekedar hiburan, ronggeng adalah ruang tawar-menawar identitas, ruang tempat perbedaan budaya justru diolah menjadi harmoni, ruang tempat penduduk air dingin bersama saudara-saudara rantau dari Jawa dan Mandailing mendefinisikan siapa mereka di tanah kolonial. Ronggeng tumbuh dari sana, dari tempat kecil bernama air dingin, Opir, dari perjalanan sejarah yang keras, tetapi juga dari keinginan manusia untuk tetap saling mendengar. Dan selama malam masih mempertemukan orang-orang, selama pantun masih dilisankan dan musik tetap dimainkan, ronggeng akan tetap hidup sebagai suara pasaman yang tak pernah padam. Namun perjalanan ronggeng tidak berhenti di masa kolonial. Setelah kekuasaan Belanda berakhir dan perkebunan opir memasuki babak baru, ronggeng tetap menemukan tempatnya di tengah masyarakat. Di Pasaman Barat, keluarga-keluarga tua mewariskan tarian dan pantun ini kepada anak-anak mereka. Dari halaman barak, ronggeng berpindah ke pelataran kampung, ke pesta panen, ke perayaan kecil yang mempertemukan kembali warga yang tercerai oleh waktu. Salah satu penjaga tradisi itu adalah Pak Edi, seorang laki-laki tua yang tubuhnya kini menjadi melambat. Tetapi ingatannya tetap tajam ketika menyebut nama-nama guru ronggeng dari generasi sebelumnya. Bagi Pak Edi, ronggeng bukan hanya seni pertunjukan, ia adalah kenangan tentang ayah-ayah mereka yang menari di tanah becek halaman kebun, tentang ibu-ibu yang menyimak pantun dari kejauhan, tentang malam-malam ketika seluruh kampung merasa setara di hadapan musik. Dulu, Pak Edi belajar dari para tetua yang lebih tua darinya. Kini, giliran dia meneruskannya. Untuk belajar ronggeng, apalah mulai tahun 1990. Tapi dari ketek, darah ronggeng lah mengalir ke diri apa. Kerana dalam ronggeng tadi, apa tinggal di lokasi ronggeng. Kampung bapak tampak baronggeng dek mama-mama dan kakak-kakak. Dalam itu sampai tahun 2000 bapak fokus pada ronggeng. Maka membentuk sebuah grup, nama grup bapak pertama grup Renasio di sekolah nanti. Alhamdulillah pada waktu itu Renasio berkembang sampai menjenjang rekaman. Itulah kira-kira mulai apa eksis baronggeng mulai tahun 2000. Tapi apa belajar ronggeng dari ketek lah, mandangan ronggeng lah, ikut-ikutan baronggeng pula dengan mama-mama dan kakak-kakak nandake rumah bapak. Atur kira betul. Kalau dikaji menurut dan panah apa tanya ke guru bapak almarhum Anasrul, ronggengku menurut pendapat guru bapak ko gurunya mengecek ke Pak Anasrul. Ronggeng ko berdiri tahun 1900
1932. Ketika masih zaman Belanda menyongsong zaman Jepang. Itulah kira-kira masa itu. Kalau asal usul yang pernah Pak ketahui, asal usulnya berdiri di Ofir Air Dingin. Jadi kalau kini masuk Kecamatan Lok Danuwo, Kabupaten Pasang Barat. Itulah sampai berdirinya Rongyang sama zaman Belanda perpisahan sampai ke zaman Jepang. Di mana tahun 1932. Jadi situlah berdiri Rongyang. Jadi sebelum Rongyang berdiri, ada Rongyang namanya guguh bedek, di mana kaleng yang dipukul. Itulah mulai awal jika bakalnya berdiri Rongyang yang dipukul oleh orang tahanan dan berdiri di tahanan di Ofir Air Dingin Wakati. Ia membentuk sanggar-sanggar kecil. Ada yang berlatih di beranda rumah, ada di balai kampung, ada pula yang menumpang di halaman sekolah. Di sana ia mengajarkan dasar-dasar Rongyang. Langkah kecil yang harus ringan, pantun yang harus mengalir jujur, dan cara memegang biola seolah memegang cerita lama. Anak-anak muda datang, sebagian hanya ingin tahu, sebagian benar-benar jatuh cinta pada suara Rongyang. Ada yang belajar menari, ada yang belajar memantun, ada yang mencoba memainkan biola, meski suaranya masih sumbang. Pak Edi tidak pernah marah. Baginya setiap usaha adalah tanda bahwa Rongyang masih hidup. Dalam setiap latihan, Pak Edi selalu berkata, Rongyang itu bukan soal bisa atau tidak. Ini soal menjaga apa yang ditinggalkan orang dulu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Di tengah derasnya hiburan modern, sanggar-sanggar binaan Pak Edi menjadi benteng kecil, tempat anak-anak Pasaman Barat mengenal kembali suara kampungnya. Tempat generasi muda menemukan bahwa budaya tidak hanya untuk disaksikan, tetapi diteruskan. Melalui tangan tua Pak Edi, Rongyang menemukan rumah barunya. Bukan lagi di barak pekerja kolonial, melainkan di ruang-ruang kecil tempat anak-anak Pasaman Barat belajar mendengar kembali suara leluhur melalui pantun, langkah dan gesekan biola. Bukan lagi di barak pekerja kolonial, melainkan di ruang-ruang kecil tempat anak-anak Pasaman Barat belajar mendengar kembali suara leluhur melalui pantun, langkah dan gesekan biola. Rongyang kini memasuki babak baru yang penuh dengan tantangan. Dulu, ia adalah hiburan kampung yang ditunggu-tunggu. Malam Rongyang berarti malam ketika seluruh kampung berkumpul, tertawa, dan menyanyikan pantun bersama. Kini, suasananya berbeda. Rongyang lebih banyak dinikmati oleh kaum tua. Orang-orang yang pernah melihat Rongyang di lapangan tanah, yang mengenal wajah para pemantun lama, dan yang paham bagaimana satu bait pantun bisa menjadi pesan, doa, dan peringatan. Tapi Dek Karano, dalam perjalanan Rongyang tadi di situ, upeh tansinya atau penjago tansi waktu itu, ada yang datang dari Jawa, ada yang datang dari Batak Mandeliang, dan ada juga dari Minang. Mereka itulah yang memulai asal mendatangkan alat-alat melalui pemerintah Belanda waktu itu, berupa gendang, berupa biola yang didatangkan dari Batavia dari Jawa. Itulah awal-awalnya. Jadi setelah itu, maka berkembanglah gendang belek menjadi sebuah namanya Rongyang. Kenapa Rongyang? Karena tidak tinggal ikut dari pengaruh dari Jawa juga. Masih dari pengaruh Jawa. Kalau Inyo berdiri di Ofir, karena waktu itu Ofir itu adalah wilayah orang Jawa waktu itu. Ada trannya dari dulu, ada orang bakapa datang Jawa dulu dari Jawa ke Sumatera. Inilah tampe orang itu dulu. Di Jawa, aku datangnya ke Sumatera, awal-awal ini tidak ada nantran dah.
datang secara berkelompok-kelompok ke Sumatera. Bakapa datang, itu sejarah Rajawan datang ke Sumatera. Tapi tahunnya apa nggak tahu lah, para tahunnya tiba ke Sumatera. Dia berdomisili di daerah Ophir Ering itulah, termasuk di lokasi tahanan Belanda waktu itu. Di sisi lain, anak-anak muda punya hubungan yang berbeda dengan Rongyang. Mereka hadir, tapi tidak sepenuhnya tinggal. Mereka merekam, tapi tidak selalu memahami. Di banyak latihan sanggar, kita melihat anak-anak muda berdiri di belakang, merekam gerakan dan pantun dengan ponsel. Mereka mengunggahnya ke media sosial. Video itu viral, banyak yang menonton. Tapi begitu kamera mati, sebagian dari mereka kembali ke rutinitas. Mereka mengenal bentuk Rongyang, tapi belum tentu mengenal jiwanya. Ada yang tahu gerakannya, tapi tidak tahu mengapa gerakan itu ada. Ada yang hafal pantunnya, tapi tidak tahu bahwa setiap pantun dulu adalah cara orang kampung menyampaikan kritik, cinta, atau nasihat tanpa menyakiti. Ada yang kagum melihat kostumnya, tapi tidak tahu bahwa riasan laki-laki adalah jejak sejarah ketika perempuan tidak boleh tampil. Bagi generasi tua, ini menimbulkan kekhawatiran yang besar. Apakah Rongyang akan tetap bertahan ketika para tetua tidak lagi mampu menari? Apakah generasi muda akan melihat Rongyang hanya sebagai hiburan sesaat, bukan warisan? Pak Edi sering memandang adegan itu dengan perasaan campur aduk antara harapan dan cemas. Ia senang melihat anak-anak muda peduli meski hanya lewat kamera. Tapi ia juga tahu tradisi tak bisa diwariskan hanya dengan direkam. Ia harus dihidupi, dipahami, dan dijalani. Dalam satu latihan, Pak Edi pernah berkata pelan kepada murid-muridnya, "Kalau cuma mau bikin video, itu mudah. Tapi Rongyang itu bukan tontonan. Ini cara orang dulu bicara, cara mereka saling menghargai, cara mereka menyimpan cerita." Di era digital, Rongyang memang menjadi lebih mudah dilihat, tapi belum tentu lebih mudah dipahami. Inilah tantangan terbesar hari ini. Bagaimana membuat generasi muda tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pewaris. Karena pada akhirnya, masa depan Rongyang bukan ditentukan oleh jumlah tayangan video, tetapi oleh berapa banyak anak muda yang bersedia melanjutkan langkah kecil, pantun jujur, dan gesekan biola yang membentuk identitas pasangan.
kira bagi Bapak itu kan awal-awalnya masih apa juga kan? Oh, mana ya? Masih ada juga malu sedikit. Entah apalah yang dipikirkan. Yang penting Bapak nampil. Karena sebelum Bapak nampil, Bapak dulu bertanya dulu. Bertanya karena menurut ajaran Islam, laki-laki itu nggak boleh pakai wanita kan gitu kan. Maka Bapak bertanya dulu kepada salah seorang sesepuh tokoh adat atau tokoh agama yang ada di Lubuk Landur. Seperti itu. Tanya Bapak situ, boleh nggak laki-laki pakai wanita untuk rongyang? Kata Buya waktu itu tergantung pada niat kita. Itulah katanya. Kalau niat kita ingin berubah jadi wanita, berdosa. Tapi kalau niat kita hanya untuk menghibur orang, tapi sesaat kembali kita kembali laki-laki balik, nggak apa-apa. Itulah kata Buya Lubuk Landur. Makanya Bapak berani, dan setelah itu Bapak mempelajari terus bagaimana menjadi seorang penari wanita kan. Itu akhir-akhirnya Bapak belajar, namanya kan seni peran cuma. Peran dalam menari itu cuma itu aja. Seni peran, apabila Bapak sukses menari di halaman, orang terhibur, Bapak sukses dengan peran Bapak. Bapak kembali, habitat Bapak kembali sebagai laki-laki yang kokoh dan terkompanen. Maka itulah. Rongyang bukan lagi sekedar pertunjukan. Ia telah melewati abad kolonial, masa migrasi, era perkebunan, dan perubahan sosial. Ia bertahan dari zaman ketika perempuan belum boleh tampil hingga sekarang ketika ponsel menjadi panggung baru. Ia berubah tetapi tidak pernah padam. Dan hari ini, ketika dunia bergerak semakin maju, satu pertanyaan muncul. Apa arti rongyang bagi Pasaman Barat dan kemana ia akan melangkah? Di banyak kampung, terutama di Pasaman Barat, orang tua masih mengenang rongyang sebagai napas kehidupan. Di sanggar-sanggar kecil, suara biola tua masih mengiringi langkah anak-anak yang belajar menari. Di perayaan kampung, pantun masih dilontarkan, meski kadang diselingi senyum canggung dari generasi muda. Namun, jauh lebih besar dari itu, rongyang telah berubah menjadi penanda identitas, sebuah warisan yang tidak dimiliki daerah lain, sebuah seni yang tak lahir dari istana, tetapi dari tanah kebun, keringat pekerja, dan pertemuan budaya di bawah bayang-bayang Gunung Talamau. Tidak ada kesenian lain yang menyimpan perjalanan sosial Pasaman Barat seotentik rongyang. Campuran Jawa, Mandailing, Minangkabau yang melebur tanpa saling menghapus, campuran yang tumbuh bukan karena paksaan, tetapi karena kebutuhan manusia untuk bertahan dan untuk merasa dekat satu sama lain. Itulah mengapa rongyang bukan sekedar hiburan. Ia adalah karya otentik Pasaman Barat, lahir, dibesarkan, dan dijaga di tanah ini. Tapi masa depan tetap membawa tantangan sendiri. Generasi tua yang memegang ingatan awal rongyang mulai menua. Generasi muda lebih akrab dengan layar ponsel daripada suara biola. Beberapa sanggar tutup, beberapa penari berhenti, dan beberapa pemantun memilih diam. Namun di tengah kekhawatiran itu, sebuah harapan tumbuh perlahan. Dari murid-murid sanggar Pak Edi, dari anak-anak yang awalnya hanya merekam, lalu mulai bertanya. Dari remaja yang awalnya menonton, lalu mulai mencoba langkah pertama. Dari komunitas kecil yang ingin memastikan bahwa rongyang tidak hanya menjadi sejarah, tetapi masa depan. Menurut Bapak, rongyang itu asalnya dari mana, Pak? Oh, tradisi Pasaman, asli Pasaman. Pasaman atau Pasaman Barat? Sama Pasaman sama Pasaman Barat. Nah, kalau asal usulnya aslinya rongyang itu Bapak tahu nggak dari mana sebetulnya? Di mana diciptakan? Oh, ya yang para tokoh-tokoh tua dulu membentuk suatu perkumpulan, ya. Dia membentuk suatu kesenian tradisi Pasaman. Pak, apa asiknya nonton rongyang? Ya, mengingat ada asiknya juga, ada berbalas pantun, ada itu semacam sindir-menyindir antara sesama
para peseni gitu. Oh, sindir menyindir ya? Iya, ada. Oh, yang lain Pak selain sindir menyindir apa lagi Pak? Ya, ada semacam juga, ada yang penonton yang bisa juga menyindir penonton apa. Nah, menurut Bapak, perlu nggak dilestarikan itu? Ya sangat perlu, karena itu ciri khas kita Pasaman dan Pasaman Barat. Pak, mungkin nggak kalau Ronggiang itu aslinya solusinya punya Pasaman Barat? Mungkin bisa, Kalau menurut Bapak kenapa? karena Pasaman, ya ciri khas Pasaman Barat itu yang kalau seni itu Ronggiang. Bapak tahu Ronggiang? Tahu. Menurut Bapak Ronggiang itu apa? Inilah tradisi Minang bagian mungkin Pasaman Barat, Pasaman. Ini khususnya untuk Pasaman. Ya, tradisi khasnya itu Ronggiang. Jadi menurut Bapak Ronggiang itu asalnya dari mana? Pasaman, Pasaman atau Pasaman Barat? mau Pasaman Barat. Kenapa kok bilang Ronggiang itu punya Pasaman Barat? Karena kita tahunya dari asalnya tinggal Pasaman Barat, karena kita berkecimpung di Pasaman Barat, kita tahunya di Pasaman Barat. Kapan Bapak nonton Ronggiang? Oh, tahun-tahun 80-an lah, dari kecil-kecil. Sekarang nggak pernah lagi. Nah, kurang. Mungkin Bapak tahu nggak sekarang masih ada Ronggiang itu? ada, tapi lihatnya sekilas lewat sekitar Mojandung di Batang Toman, itu aja nampaknya. Nengok, Oh, makanya ada ya, nengok. asik. Kalau menurut kakak, Ronggiang itu gimana? Ya lantaran di rumah ada persatuan, ya asik aja nengoknya bang. Gitu. Kenapa kok kakak suka sama Ronggiang? Kan katanya ada Ronggiang itu di sana. Ya. Kenapa? Apa sih uniknya Ronggiang itu? Ya bagi Yumi unik karena di rumah hobi ini nonton seluruhnya keluarga. Bapak pun ikut persatuan Ronggiang. Gitu. Makanya asik aja nengoknya pak. Ronggiang mungkin tidak lagi tampil di barak perkebunan seperti dulu. Ia mungkin tidak lagi sama persis dengan yang diajarkan para tetua. Namun, bentuk seni yang hidup tidak pernah stagnan. Ia bergerak, berubah, dan mencari ruang baru, selama masih ada yang bersedia menjaganya. Dan Pasaman Barat memiliki alasan untuk menjaganya, karena Ronggiang bukan hanya sebuah pertunjukan. Ia adalah jejak perjalanan masyarakat. Ia adalah cermin keragaman yang menyatu. Ia adalah suara lokal yang tidak dimiliki daerah manapun. Ia adalah identitas.